juru selamat gitu Pak, yang bisa dibilang maha hadir Pak ya. Jadi ini bahkan sudah diakui Pak oleh Zuma Pak ya. Zuma kan di YouTube-nya kan dia juga mengakui Muhammad itu rohnya hidup sampai saat ini. Jadi yang menuntun di semua Muslim gitu Pak ya. Kaleidoskop 2022. Salam Kaleidoskop. Salah. Ya Pak Paul, dengan segala hormat buat teman-teman di sini juga gitu. Yang saya dengarkan tadi sepertinya saya kurang setuju jika ada perdebatan lagi antara Pak Paul dengan Pak Muriwali. Saya kurang setuju Pak. Kan kita tidak musuhan, saya sama Muriwali sampai sekarang masih berteman. Benar. Teman saya tapi percaya, musuh tapi teman. Percaya, betul. Saya percaya kedewasaan teman tapi musuh tapi teman. Saya percaya Pak. Saya percaya itu. Itu perdebatan yang kalau 7 hari 7 malam nggak kelar loh Pak. Ya. Nggak kelar. Iya, cuma yang saya pikirkan itu sebagian orang di Indonesia belum dewasa menyikapi perdebatan tersebut. Contohnya seperti polemikus Muslim gitu loh. Oh malah dipotong-potong, malah divideokan, katanya kita ada perang saudara lah, ini itu gitu loh. Karena mereka belum dewasa. Di satu sisi di pihak kita juga gitu loh. Kalau mungkin mereka yang berbeda dengan Pak Muriwali, saya sepaham ya, saya sedoktrin dengan Pak Muriwali. Atau mereka yang berbeda dengan Pak Paul, bencinya udah ke ubun-ubun. Seolah-olah, betul Garcia Pelo, betul. Saya baru mau ngomong itu. Jadi seolah-olah tuh hanya karena berbeda doktrin, kita tidak bisa bersatu lagi di bawah satu bendera untuk menghadapi khilafah. Ini ya, kayak seolah-olah kayak begitu. Sampai ubun-ubun ya. Bukan karena dari Pak Paul ya, bukan karena Pak Muriwali. Kita sudah biasa berdebat ya dalam suatu seminari gitu ya, sampai gebrak-gebrak meja. Tapi ya sudah sebatas itu gitu loh. Setelah itu kita makan bareng lagi, ngopi bareng lagi. Tapi kalau kita lihat konteks Indonesia saat ini apa ya, masin deso gitu loh ya. Sebagian orangnya ya podo, dari polemikus Muslimnya, dari sisi Kristennya juga sebagian kayak begitu, samiwamon gitu loh. Jadi kalau seandainya ingin melakukan perdebatan secara tertutup saja untuk menambah wawasan satu sama lain biar tidak bisa dimanfaatkan oleh polemikus apa ya, sumbu pendek atau dengan dari sisi orang Kristen sendiri yang belum dewasa. Pak Paul itu tidak anti Trinitas kok. Pak Paul meskipun bukan reform, Pak Paul itu tidak anti reform. Saya sempat download Pak Paul ya, YouTube-nya Pak Paul 2 tahun lalu. Saya sempat cut itu loh. Pak Paul itu pernah melakukan riset gitu ya. Dari risetnya Pak Paul itu, Pak Paul mendapatkan hasil hampir tidak pernah ada orang reform yang murtad. Ya. Saya ingat banget. Itu masih saya itu. Betul itu Pak Paul. Saya sampai cut itu Pak Paul. Saya save di HP saya itu Pak Paul. Tapi kalau GBI, sak pendetane bisa murtad. Paling banyak kepala sak pendetane sisan murtad. Betul, sak pendetane gitu loh Pak. Jadi saya berbeda dengan Pak Paul gitu ya. Cuma saya menyayangkan juga sebagian orang dari reform sendiri juga sama lah Pak. Saya nggak munafik Pak. Ada yang kayak begitu gitu loh ya. Coba saya pengen gubrak-gubrak dikit. Saya minta waktu 1-2 menit Pak Paul ya. Di Kaleidoskop 2022 ini gitu loh. Buat teman-teman yang satu denominasi dengan saya. Coba kalau kalian lihat itu Pak Deki Ngadas. Verbum Veritatis. Apakah beliau begitu cerot lahir dari rahim ibunya, beliau langsung mempercayai konsep Alkitabiah Limited Atonement, atau mungkin Pak Esra Soru, apakah dia begitu cerot lahir dari rahim ibunya langsung menjadi seorang Calvinis, atau mungkin Pak Muriwali begitu lahir bayi langsung mempercayai predestinasi? Tidak. Itu semua kan membuktikan bahwa teologi itu sifatnya progresif. Bukan teologinya, bukan Tuhannya, tapi teologinya, pencerahan orangnya itu progresif gitu loh. Kalian yang mempercayai kedaulatan Allah, kalau seandainya tidak mendapati seseorang yang pencerahan teologinya tidak seperti kalian, jangan kalian salahkan orang itu, salahkan Tuhan kalian yang katanya maha berdaulat. Kenapa tidak memberikan pencerahan seperti yang Tuhan berikan ke kalian? Di sini kan ada semacam kontradiksi logis gitu loh Pak. Jadi
kenapa saya ini mau selama ini ya saya berbeda gitu ya dengan Pak Paul. Kenapa saya masih mau gabung dengan Zoom-nya Pak Paul? Tapi karena saya bersedia gitu loh Pak Paul ya. Di bawah bimbingan, di bawah pimpinan Pak Paul, kita sini satu bendera. Saya bersedia dalam satu bendera untuk menghadapi khilafah gitu loh Pak Paul. Meskipun kalau berbicara doktrin kita bisa 7 hari 7 malam nggak kelar gitu loh. Tapi saya cukup menyayangkan juga sebagian orang Kristen yang nggak dewasa, sudah sampai ke ranah keluar perdebatan doktrin, sudah sampai benci gitu loh, sampai pembunuhan karakter gitu loh, sampai ya itu nggak dewasa. Bukan cuma dari polemikus Muslim yang belum dewasa, dari kita juga banyak yang belum dewasa kayak begitu. Marilah bersatu. Kalian itu ngaku-ngaku Persatuan Indonesia sila ketiga gitu loh. Kalian mengaku bisa bersatu dengan orang ateis sekalipun untuk menegakkan Pancasila. Kenapa dengan orang yang hanya berbeda doktrin saja kalian tidak sanggup untuk bersatu? Itu bullshit, itu munafik. Ada kontradiksi logis di situ gitu loh. Ya begitu saja Pak Paul, saya udah kelamaan nunggu jadi lupa mendadak nih apa yang saya mau ngomongin tadi dari tadi. Nggak apa-apa, nanti jadi matiin mikrofonnya, nanti lanjut lagi. Oh siap, tapi Jelata, Pak Paul, silakan. Pak Paul satu lagi Pak Paul. Ya boleh. Maaf. Saya dengan kecuali Islamologi ya, saya pengen menuntut banyak masukan ilmu dari Pak Paul. Saya yang berbeda dari sistematika, biblikal gitu ya, dengan Pak Paul, hermeneutik dengan Pak Paul. Apakah saya bisa gabung dengan Galarua, Pak Paul? Boleh. Galarua itu berbagai macam denominasi ya. Oh siap. Boleh masuk siap. aja. Pak Rifong Siap. kalau mau tahu lebih dalam teologi saya, masuk aja ke kelas evangelis apologetik atau ikut Agio Seminari online. Siap Pak Paul. Ya, siap. Aja. Oke, lanjut terus Pak Paul. Silakan. Ya. Rakyat Jelata, silakan. Panggilan kepada rakyat Jelata. Halo, salam Pak Paul. Malam. Salam rakyat Jelata. Ya, ini Pak, pertama saya mau menanggapi tentang MKC Pak ya. Kenapa kok MKC booming sekali gitu Pak, booming ya. Padahal dia cuma bahas apa? Tiap hari dia kalau YouTube live tuh Pak, bahasnya kitab kuning terus gitu Pak ya. Ternyata usut punya usut, nyata kitab kuning itu kan dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Pak ya. Itu kan dibilang tuh orang Indonesia yang abad 19 tuh yang kuliah di Arab dan juga menciptakan banyak buku, salah satunya kan kitab kuning Pak. Ternyata dicek ini ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah kakek dari Ma'ruf Amin Pak, gitu Pak. Jadi kan semua orang sudah tahu lah ini kemana jalan ceritanya gitu Pak. Ya masalah ini Pak, masalah debat apologet ya. Memang banyak dulu awalnya memang dari Facebook Pak, lalu banyak ke grup WhatsApp gitu Pak ya. Memang sampai sekarang masih cukup banyak tuh Pak di grup WhatsApp tuh Pak untuk para apologet yang berdebat gitu Pak. Memang cukup saya juga salah satunya Pak yang tergabung lah sebagai admin situ itu Pak. Jadi banyaklah grup-grup biasalah para debater yang suka tampil di YouTube itu kebanyakan mereka juga ada grup WhatsApp juga Pak. Iya, jadi ini Pak, kita kan memang kalau di WhatsApp itu kan kita berdebat kita banyak sekali data yang kita bisa share Pak ya. Kita banyak kita bisa kasih ini ayat ini membandingkan ayat ini dan juga dari pihak mereka memberikan ayat. Tapi kita sebagai admin Pak, kita kan juga mencari tahu nih kira-kira apa yang membuat mereka ini tidak bisa menerima kebenaran Kristus gitu Pak ya. Seperti ada selaput gitu Pak yang menutupi iman mereka Pak. Ya jadi setelah kita pelajari ternyata ada ayat yang di Al-Qur'an itu memang di situ benar-benar menyatakan bahwa Muhammad itu adalah juru selamat gitu Pak. Yang bisa dibilang maha hadir Pak ya. Jadi ini bahkan sudah diakui Pak oleh Zuma Pak ya. Zuma kan di YouTube-nya kan dia juga mengakui Muhammad itu rohnya hidup sampai saat ini. Jadi yang menuntun di semua Muslim gitu Pak ya. Itu ada di kalau dia menuruti semua
kemauan kamu, pastilah kamu akan mendapatkan kesusahan. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu, Pak, kenapa Muslim itu ketika mereka menjadi Muslim harus bersyahadat. Berarti itu kan mengakui bahwa Muhammad itu adalah sebagai ini mereka sebagai apa? Sebagai hanya satu dia sebagai juru selamat, Pak ya. Nah, ini sangat seperti di iman Kristen kan, kalau kita di Kristen harus mengakui Yesus sebagai juru selamat dan menerima dibaptis. Nah, makanya ini Pak, jadi kita seperti apa harus bisa mengenali kenapa mereka tuh sangat sulit sekali gitu Pak untuk menerima kebenaran Kristus Pak. Satunya ya karena hal semacam ini begitu Pak. Jadi memang hal ini sudah menjadi ini kita Pak di para ini ya Pak ya, para debater Pak. Jadi memang ini tidak bisa diterima oleh mereka ya karena mereka juga mereka berbalik dari iman kita, dari Alkitab Pak. Mereka juga mengakui sebagai salah satunya untuk bisa ke surga adalah dengan mengakui Muhammad sebagai ini mereka gitu Pak, juru selamat mereka. Jadi gitu Pak. Jadi itu sebenarnya ini jarang Pak ya, jarang dibahas oleh para ini Pak, para debater Pak ya. Jadi memang ayat ini memang juga jarang dibahas sekali. Tapi memang gitu, kita kalau di grup WhatsApp itu kan banyak sekali Pak. Misalnya kita sudah masuk ke grup 1, nanti akan di ini ke grup lain, akan masuk lagi ke grup, ada juga grup pastor Pak. Tapi mereka jarang membahas hal ini Pak. Jadi banyak mereka hanya mengakui Muhammad hanya sebagai nabi gitu. Jadi tidak ada yang sama sekali mengakui bahwa memang itulah jalan mereka sebagai untuk ke surga seperti itu Pak ya. Seperti iman kita dalam Kristen itu Pak. Jadi itu Pak, mungkin nanti kita bisa bahas ini lebih panjang lagi Pak. Sebenarnya banyak sekali yang perlu kita debatkan ayat-ayat seperti ini yang bertentangan dengan iman Kristen itu Pak, yang sangat sensitif sekali gitu Pak. Balik lagi Pak. Nanti kalian bahas Al-Quran masuk penjara nanti. Ya, bahas Alkitab aja nggak ada habisnya kok. Mereka tanya, kita kan lagi mau memberitakan Injil. Anda memberitakan Injil loh, bukan lagi memberitakan Al-Quran loh. Sudah saya ceritain bolak-balik ya. Ada orang memberitakan Injil, tapi terus dia membahasnya dari Quran. Lalu ada santri masuk, ya. Dia malah ngeluarin ayat-ayat Alkitab semua. Lalu dia memberitakan Injil yang mana coba? Si pendeta ini atau si santri ini? Santri ini yang memberitakan Injil. Ditanya Alkitab saja pendetanya nggak ngerti, nggak bisa jawab. Wah, dia berantem mereka di dalam itu ya. Saya cuma nonton aja, tak diemin sengaja karena saya udah ngomongin bandel ini orang. Jangan bahas Al-Quran. Kecuali kamu statusnya kayak saya, posisinya di sini. Kamu ada di Indonesia, kamu bahas Al-Quran. Lagian kamu kan bukan orang pesantren. Saya pun ya tadinya saya mengajar Islamologi. Tapi setelah saya ngikutin ini, saya nggak pantas ngajar Islamologi. Saya bukan lulusan IAIN. Kalau saya lulusan IAIN, pantas saya ngajar Islamologi. Makanya saya sekarang nggak mau ngajar Islamologi. Saya serahkan kepada orang yang lulusan itu baru profesional. Lah Anda mau belajar Al-Quran, ya Anda mau belajar Al-Quran, belajarnya sama Saifuddin Ibrahim. Ya salah. Nah, nih ya, saya kasih perbesar nih. Ya, dengar ya. Kalau Anda mau belajar Al-Quran, ya jangan belajar sama Saifuddin Ibrahim. Nanti Anda murtad. Anda mau belajar Alkitab, jangan sama Irina Handono. Makanya dia murtad karena dia goblok, nggak ngerti Alkitab. Makanya dia murtad. Anda mau belajar Al-Quran, jangan sama Saifuddin Ibrahim. Makanya dia murtad karena dia nggak ngerti. Ya, kalau mau belajar Al-Quran, belajarlah sama Quraisy Shihab. Belajarlah sama siapa itu? Gus Baha. Ya, belajarlah sama Gus Miftah. Anda belajar Al-Quran yang benar, penafsiran yang benar. Kalau Anda belajar Alkitab, belajarlah sama saya, belajarlah sama Muri Wali, belajarlah sama Stephen Tong,
Jangan belajar sama si Hani Christian, sama belajar Stephen, apalagi sama Kaimana. Makanya pada murtad. Ngawur soalnya belajarnya. Ngerti enggak? Kalau Anda mau belajar Alkitab sama orang yang sudah nggak jadi Kristen lagi, ya Anda makin sesat. Kalau Anda mau belajar Al-Quran sama orang yang nggak jadi Islam lagi, ya Anda tambah ngawur. Berarti Anda nggak mau, Anda belajar Al-Quran bukan mau cari kebenaran, tapi mau cari menang debat. Anda belajar Alkitab sama Irina Handono, sama Kaimana, sama Donditan, sama siapa lagi itu ya. Anda lagi belajar Alkitab buat cari menang debat, buat cari ngeyel, buat cari hujat. Nanggap nggak? Makanya kalian orang Kristen Islam itu blow-on yang di Indonesia. Karena kalian belajar Qur'annya sama Saifuddin Ibrahim, belajar kitab sucinya sama Kaimana. Belajar Injilnya sama Kaimana. Nanggap nggak? Belajarlah, kalau belajar Al-Quran, belajar sama Gus Miftah, Gus Baha, Quraisy Shihab. Belajar yang profesional itu loh. Lalu Anda nilai sendiri. Anda mau belajar Alkitab, belajarlah sama saya, dokter teologi. Belajarlah sama Muri Wali, sekolah di Kampen. Belajarlah sama Stephen Tong. Jelas. Ya, kita ini dokter teologi. Jelas. Begitu saudara, nanti Anda baru belajar benar nanti. Saya nggak ngajar Islamologi ya, di kelas evangelis apologetik pun saya nggak ngajar Islamologi, saudara. Ya, bukan saya nggak ngerti, saya bisa bahasa Arab, saudara ya. Cuman saya nggak mau sok-sokan, itu bukan bidang saya. Nah, kalau saya mengkritik Muhammad, boleh-boleh saja, itu kan kritik terhadap agama, boleh. Saya mengkritik, ya kan, perilakunya seorang pemuka agama. Bukan cuma Muhammad, Gilbert pun saya kritik, saudara. Ya, jangankan Gilbert, Salomo sama Daud aja saya kritik. Ya kan, karena kecabulannya kan. Karena hidup mewah kan. Benar nggak? Kita boleh mengkritik agama, saudara. Mengkritik Tuhan aja boleh kalau sanggup. Ya kan, saya pernah marah sama Tuhan. Saya pernah maki-maki Tuhan. Yang cepat, saudara. Kalau sama saya asap, saudara, jadi kentut. Begitu ya, saudara ya, supaya saudara paham. Oke, lanjut.